Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, tidak diragukan lagi bagi setiap muslim bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan istimewa di dalam agama kita. Ia adalah syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Arti diberkahi berarti di dalamnya banyak kebaikan yang Allah siapkan, banyak kebaikan yang Allah janjikan bagi siapa di antara hambanya yang diberi taufik olehnya mendapatkan Ramadan dan mengisi bulan tersebut dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi mengharapkan wajah Allah semata. Sebab ada sebagian kalangan kedatangan bulan Ramadan tidak disambut dengan gembira yang didorong oleh imannya, kebahagiaannya bertemu dengan bulan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki diri, memperbagus perbekalan. Bisa jadi ada di antara kita merindukan Ramadan karena ada penambahan penghasilan ya bagi yang bekerja dengan namanya THR atau lain-lain yang banyak diinginkan oleh umumnya manusia. Nah, tema kita pada kesempatan berbahagia ini, hadirin sekalian, adalah mendulang pahala di bulan berkah. Ya, mendulang pahala di bulan berkah. Hadirin rahimakumullah, tentu di antara keistimewaan bulan Ramadan sudah sama-sama kita kenal, kita ketahui. Selain dia adalah syahrul mubarak, bulan yang diberkahi, ya, pada bulan itu pintu-pintu surga dibuka, nggak ada yang ditutup. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada yang dibuka. Setan-setan, jin, ya, yang durhaka, yang memiliki keinginan untuk berbuat merusak kehidupan manusia atau hamba-hamba Allah, semuanya dibelenggu, ya, dibelenggu. Cuman permasalahannya Rasulullah SAW memberikan kabar demikian, tapi kok pada kenyataannya ada sebagian hamba-hamba Allah yang KTP-nya Islam, tidak memiliki uzur, malah tidak berpuasa, bahkan senantiasa berkubang dosa di bulan yang mulia itu. Apa berarti ada setan yang lepas? Ya, Rasulullah tidak mungkin berdusta. Setan-setan itu memang dibelenggu. Apakah dalam seluruh Ramadan atau waktu tertentu saja? Karena yang membuat kita rusak ini tidak hanya dari setan, tapi dari diri kita ada yang namanya hawa nafsu yang membisikkan, memerintahkan kita untuk berbuat jelek. Nah, hadirin rahimakumullah, terkait dengan setan itu dibelenggu, sebutkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, itu apabila datang malam pertama Ramadan. Jadi di malam pertama itu setan-setan itu dibelenggu, semua dibelenggu, ya, seperti disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi, bahwasanya disebutkan kana, ya, idza kana awalul lailatin min syahri Ramadan sufidatis syayatin wa marratul jin. Apabila malam pertama bulan Ramadan tiba, maka diikat tuh, dibelenggu setan-setan dan jin-jin yang durhaka.
dibelenggu. Makanya kita dapatkan di dalam hadis itu Abu Hurairah pernah berurusan dengan apa? Dengan jin. Beliau lagi menjaga zakat atas perintah Rasulullah SAW, ternyata 3 hari berturut-turut beliau didatangi oleh jin yang mengaku dia sebagai orang yang berkebutuhan, sehingga mengambil harta zakat yang dijaga oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sampai akhirnya si jin ini, setan ini mengajarkan apa? Satu bacaan yang kalau kamu baca sebelum tidur, maka Allah akan menurunkan, memberikan penjagaan sampai subuh, yaitu diajarkan ayat kursi. Namun apa Abu Hurairah langsung ngamalin? Ya enggak, nanya dulu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ceritakan keadaannya. Ketika Nabi mengatakan, ya, shadaqal khabith, benar ucapannya itu, padahal dia adalah orang yang berdusta. Maksudnya makhluk yang berdusta. Jin, setan ini dikenal apa? Suka berdusta. Karena memang gaib, kan kita tidak bisa melihat wujudnya. Nah, makanya dikatakan shadaqal khabith. Ya, jin itu, setan itu sebenarnya pendusta, suka berdusta. Namun dalam hal ini menyampaikan tentang ayat kursi sebagai salah satu sebab yang bermanfaat untuk melindungi si pembacanya dari gangguan setan sampai pagi. Ya, ini benar. Nah, ketika Nabi sudah mentakrir, menyetujui, barulah boleh diamalkan. Tidak seperti anggapan orang, belajar sama siapapun boleh walaupun sama setan. Enggak. Ya, belajar sama setan nggak boleh. Kaidahnya kebenaran diterima dari manapun, tapi kebenaran diambil dari ahlinya. Siapa ahli kebenaran? Ya ahli takwa, yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, yaitu orang yang mengamalkan agama ini sebagaimana yang Allah inginkan, yang Allah cintai. Jadi jangan sampai dipahami belajar sama siapa saja. Tidak, kebenaran diterima dari siapapun. Tapi kebenaran diterima dari siapapun. Ilmu tidak diambil kecuali dari sumbernya. Makanya Imam Malik ketika Khalifah Harun ar-Rasyid meminta dia datang untuk mengajari anak-anaknya, anak-anak khalifah, maka ya Imam Malik bin Anas mengatakan apa? Al ilmu ya yu'ta wala ya'ti, ilmu itu didatangi, bukan apa? Mendatangi. Jadi dicari ilmu itu. Seperti bapak-bapak keluar dari rumah, ya. Ini masuk dalam kategori apa? Mengambil sesuatu yang bermanfaat, menempuh jalan surga. Maka mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan siapapun penuntut ilmu yang menginginkan apa? Kebaikan dari agamanya, hidup dan kehidupannya dengan pengetahuan yang berbasis wahyu, karena ilmu itu adalah pengetahuan berbasis wahyu, ilmu yang bisa menyelamatkan seorang dari apa? Kehinaan dunia, ya, kecelakaan di alam kubur dan kehinaan saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, rahimakumullah. Jadi di dalam hadis-hadis yang mulia, maka banyak sekali keutamaan daripada bulan Ramadan ini. Selain dia adalah bulan yang diberkahi, coba bayangkan penuh kebaikan di sana. Biasanya kita mungkin di antara kita ya, sehari 50.000 nggak cukup tuh bersama keluarga. Tapi ketika bulan Ramadan malah lebih ya belanjanya ya Pak ya. Lebih dari 50.000 ya. Padahal kalau tiap hari 50.000 aja ngos-ngosan. Tapi ketika Ramadan, Masya Allah, udah menjelang buka, tukang kolak di stop, tukang somai di stop semua. Ujung-ujungnya lebih dari 50. Tapi nggak ada yang mengeluh. Ada nggak sebagian kita yang mengeluh pas Ramadan pembelanjanya membengkak? Saya rasa nggak ada ya, malah girang ya. Tapi kalau hari-hari biasa, waduh gimana nih? Belanjaan pada naik, sementara pendapatan tidak meningkat. Rasanya nggak cukup. Tapi ketika bulan Ramadan, subhanallah, itulah salah satu di antara keberkahan. Jadi berlimpah kebaikan tanpa disadari Allah membuat kita menjadi cukup. Membuat kita cukup. Padahal kan logikanya kita
berpuasa berarti kita nggak makan apa? Nggak makan siang, nggak jajan. Ya, kita makan sahur sama buka. Udah tengah-tengahnya itu kan kita jaga, nggak makan, nggak minum. Coba kalau sekarang, apalagi kalau kita baru punya HP, kadang-kadang kan ngelihat apa? Dagangan online. Wah, boba, main klik aja itu. Nah, hadirin rahimakumullah. Kemudian di antara keutamaan daripada puasa bulan Ramadan ini, ya, itu akan ada penyeru. Ya baghiyal khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, pemburu kebaikan, ayo cari, maju. Kemudian wa baghiyasy syarr, sedangkan kalian para pemburu keburukan, senangnya berbuat maksiat, aksir, berhentilah. Jadi ada seruan agar kita apa? Menjadi orang baik. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ya, agar kita bisa menjadi hamba yang mendapatkan ganjaran yang berlimpah di bulan tersebut, tentu kita butuh persiapan. Bab salafus soleh disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataif Al-Ma'arif, ya. Itu 6 bulan sebelum Ramadan udah pada berdoa tuh. Para sahabat itu menurut beliau, ya, dalam kitab beliau itu, ya, 6 bulan sebelum Ramadan sudah pada berdoa minta agar Ramadan dianugerahkan kepadanya. Kalau kita alhamdulillah sudah mulai banyak yang pada berdoa, ya. Ya Allahumma balighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Ngapain? Supaya kita bisa beramal soleh dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Jangan cuma sampai Ramadan dapat lapar haus doang. Puasa pol, sholat taraweh pol, sholat wajib banyak bolong-bolongnya. Ada nggak yang begitu, Pak? Ya ada, ya, kaum muslimin puasanya pol, tarawehnya nggak ada apa bolongnya. Sholat fardunya, entah sholat subuhnya, entah sholat zuhurnya, entah sholat asarnya, yang penting waktu maghrib sama isya sama taraweh ada. Nah, ini problem. Nah, hadirin rahimakumullah, sebelum kita masuki apa yang harus kita lakukan di bulan yang berkah ini, yang penuh berkah ini, kabar gembira, keutamaan yang Allah janjikan, yang Rasulullah SAW sampaikan, berikan kabar gembira kepada umatnya. Untuk siapa? Untuk umatnya yang bertauhid, untuk mereka yang tidak terlibat kepada syirik. Ada pun mereka yang masih terlibat kepada kesyirikan, masih berdoa kepada selain Allah, misalnya masih berlindung kepada selain Allah, masuk kamar mandi numpang-numpang, anak bagong mau pipis misalnya, masih berlindung kepada selain Allah, atau di dalam dirinya ada kebencian kepada agama ini. Agama ini bikin repot aja, benci. Nah, orang-orang ini tidak dapat keutamaan yang Allah dan Rasulnya kabarkan. Kenapa? Karena Allah tidak akan menerima amalan orang-orang yang menyekutukan Allah. Allah tidak akan menerima orang-orang yang di dalamnya ada kemunafikan di dalam beragama. Adapun mereka yang bermaksiat, entah itu dosa-dosa besar misalnya, selain daripada kesyirikan, kemunafikan, atau hal-hal yang menurut agama kita sebagai perusak pondasi agama ini, atau istilah para ulama disebut dengan apa? Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal Islam. Maka kalau mereka terlibat masih terkena hal-hal itu, maka keutamaan itu bukan untuk mereka. Yang untuk mereka adalah apa? Suruh bertaubat kepada Allah dulu. Bertaubat. Bayangkan, dia berpuasa, lapar dan haus ia rasakan, tapi hatinya menganggap semua agama sama misalnya. Keyakinannya mengatakan syariat Islam udah nggak cocok, ya, bikin ribet dan ribut misalnya. Berarti sudah berburuk sangka kepada Allah Al-Alimul Hakim, Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Syariat yang Allah turunkan kepada hambanya, kepada kita semua, diturunkan oleh Allah yang maha mengetahui segala rahasia, yang maha bijaksana.
Yang siapa beriman dengan apa yang Allah kabarkan, yang Allah turunkan, maka kebaikannya buat siapa? Buat yang bersangkutan. Allah Maha Suci dari semua kekurangan. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita mendapatkan pahala yang berlimpah di bulan yang berkah ini? Yang pertama adalah taubatan nasuha. Kita periksa diri kita. Ya Allah, kayaknya saya pernah berbuat syirik dah kepadamu ya Allah. Minta ampun, ya Allah, aku bertobat. Ya Allah, jikalau di dalam perjalanan hidupku, dalam beramal, ya, berbuat baik untuk mencari keridhaanmu, ada terselip hal-hal yang menyebabkan engkau marah, engkau benci, apakah itu kesyirikan, apakah itu kenifakan atau kemunafikan, ya Allah, aku bertaubat ya Allah. Minta ampun. Karena perkara-perkara tadi itu penghalang diterimanya amalan. Allah nggak menerima. Ya, makanya di dalam riwayat Nasai disebutkan, ya, Abu Umamah Al-Bahili menceritakan ada seorang bertanya kepada Nabi kita, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita rajulan ghaza yaltamisu al-ajra wa dzikr. Bagaimana hukumnya ya Rasulullah orang yang berperang di jalan Allah, dia ingin mencari apa? Pahala, ganjaran, tapi juga pengen dapat sebutan. Pengen dapat apa? Sebutan, entah itu sebagai pahlawan, entah sebagai mujahid. Apa kata Nabi kita? La syai'a lahu. Dia nggak dapat apa-apa. Nggak ada pahalanya orang itu. Di dalam riwayat lain malah apa, orang yang berbuat seperti ini terselip tujuan selain ikhlas kepada Allah ini, malah dapat siksa nantinya. Diumumkan kejelekan niatnya. Naudzubillah. Kemudian orang itu mengulangi pertanyaannya sebanyak 3 kali dan Nabi SAW jawabannya tidak berubah. La syai'a lahu. Dia nggak dapat apa-apa. Kemudian Nabi mengatakan, innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sungguhnya Allah tidak menerima amalan seseorang melainkan amalan yang dimurnikan untuknya, diikhlaskan untuknya, dan ditujukan amalan tersebut hanya untuk mencari wajahnya. Oleh karena itu, kalau kita ingin mendapatkan pahala yang berlimpah di bulan barokah ini, ya di bulan Ramadan ini, pertama dan utama kita bertaubat kepada Allah. Kita periksa diri kita. Jangan-jangan nih ada kesyirikan yang menyertai ibadah kita. Jangan-jangan ada kemunafikan yang menyertai iman kita. Karena kemunafikan ini yang bisa membuat kita terhalang untuk mendapatkan keridhaan Allah, bahkan dijanjikan neraka paling bawah. Ini tanda-tandanya sekurang-kurangnya ada 6. Ya, kemunafikan yang model gini akan menghalangi kita mendapatkan pahala dari amal soleh kita, bahkan kita malah terancam menjadi penghuni neraka paling bawah. Menurut Ibnu Katsir rahimahullah taala disebut dengan apa? Nifaq i'tiqadi. Nifaq i'tiqadi. Nifaq yang menyentuh keyakinan, karena nifaq itu ada 2. Ada i'tiqadiyun, ada amaliyun. Nifaq i'tiqadi ini kemunafikan yang menyebabkan kalau dia mati dalam kondisi seperti ini, dia termasuk penghuni neraka paling bawah. Sedangkan nifaq amaliyun, nifaq amali ini dosa besar. Nah, nifaq i'tiqadiyun itu bermuara kepada 6. Dari 6 ini kemana-mana. Yang pertama adalah dia mendustakan Rasulullah SAW. Ya. Ya. Jadi singkat aja mungkin karena bahasanya enggak ini ya. Maksudnya kan masalah Ramadan nih. 1, mendustakan Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Orang itu tidak mengakui Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib sebagai utusan Allah. Muhammad itu mah tokoh Arab saja itu. Orang-orang Islam aja tuh yang suka, yang apa istilahnya, yang radikal-radikal itu menganggap dia sebagai Rasul misalnya.
Nah, siapa di antara orang yang telah bersahadat, KTP-nya Islam, punya keyakinan ini, mendustakan Nabi kita, maka dia termasuk orang yang ada kemunafikan nifak i'tiqadi. Yang kedua, mendustakan apa yang diajarkan Nabi. Walaupun satu aja yang memang merupakan ajaran Nabi kita didustakan, ini mah nggak cocok misalnya. Ini mah nggak cocok nih, yang begini mah pulangin aja ke Arab misalnya gitu ya. Maka orang ini juga termasuk orang yang kena kemunafikan nifak i'tiqadi. Yang ketiga, membenci Rasulullah SAW. Siapa yang membenci pribadi Nabi? Benci, dengar nama Nabi, bukan dengar nama Nabi bersolawat dia benci. Muhammad lagi disebut, nggak ada yang lain apa? Nah misalnya, maka ini termasuk juga orang yang terkena nifak i'tiqadi. Dan termasuk juga orang yang membenci orang-orang yang dicintai Rasulullah SAW. Siapa yang membenci Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ummahatul Mukminin, semua sahabat-sahabat Nabi, siapapun yang membenci salah satu di antara mereka, maka dia termasuk orang yang kena nifak i'tiqadi. Coba periksa diri kita, ada nggak ketika kita membaca nama sahabat kita ada kebencian kepadanya? Kalau ada, cepat-cepat diobati. Berarti ada kemunafikan di hati kita. Karena seorang mukmin tidak mungkin ada kebencian kepada sahabat Rasulullah, apalagi kepada Nabi, nggak mungkin. Ya. Kemudian yang keempat, membenci apa yang diajarkan Rasul, apa yang diajarkan Nabi. Meskipun satu jika dibenci, ini termasuk kemunafikan. Beda misalnya ketika orang itu melihat jenggot ya, orang pakai jenggot, dia benci orangnya, bukan benci jenggotnya ya. Maka ini juga termasuk apa? Perkara yang sekurang-kurangnya minal kabair, dosa besar. Membenci orang yang mengamalkan satu urusan agama, ini termasuk ya dosa besar. Tapi kalau membenci jenggot ini Nabi ajarkan untuk kita semua. Kalau kita belum ngamalin nggak apa-apa, yang penting jangan membenci. Apalagi sampai diledek. Aduh, udah lama nggak ketemu, kok jenggot ente kayak kambing di rumah. Nah, awas. Kebanyakan kemunafikan itu muncul dari mempercandai syariat. Bercanda sambil nongkrong, ngopi segala macam. Nah, hati-hati. Ya kadang-kadang ada orang lewat depan kita misalnya, mau kemana nih? Mau sholat isya. Rajin-rajin amat, kayak masuk surga aja. Nah, ucapan itu mungkin dia meledek maksudnya, tapi bisa jadi istihza biddin wa ahli, meledek agama dan orang yang mengamalkannya. Nah, makanya ingat, coba diri kita, barangkali kita pernah mencela siapa karena agamanya. Hati-hati, jangan. Itu termasuk kemunafikan. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah bergembira dengan kemunduran agamanya Rasulullah SAW, bergembira dengan kekalahan agama Rasulullah SAW. Misalnya, ya, syiar agama yang paling besar, apakah itu adzan, apakah itu sholat jamaah, dilarang misalnya, dilarang, apalagi diumpamakan seperti apa, gonggongan anjing misalnya. Maka ini termasuk perbuatan-perbuatan yang menyenangi kemunduran agama ini, dan ini termasuk ya salah satu bentuk kemunafikan. Dan biasanya mereka ketika diklarifikasi, oh ini enggak, maksudnya ini enggak begitu. Kalau di dalam ayat itu, wah kami kan cuma menghendaki kebaikan, ma'aradna illa khairan, kami enggak menghendaki kecuali kebaikan. Hampir rata-rata begitu. Kalau orang mukmin tidak. Ketika syiar agama Allah itu terdengar, tampak bahagia hatinya, Masya Allah. Bahkan bisa meneteskan air mata gitu loh, karena bahagianya. Tapi orang-orang munafik tidak. Ketika kaum muslimin itu mendapatkan kesusahan, dia senang. Kalau kaum muslimin mereka hidup dengan rukun, ketemu assalamualaikum, salaman, cemberut. Ya, maka mereka kan berusaha agar apa? Agar hal-hal semisal ini
ditiadakan, dihalangi, apapun alasannya. Hati-hati, siapa saja yang memang melakukan itu pendorongnya karena merasa gembira dengan kemunduran agama ini, maka dia sudah masuk kepada kemunafikan jenis yang membahayakan ini, yaitu bisa menjadi penghuni neraka paling bawah. Kemudian yang keenam, termasuk kemunafikan yang siapa saja mati dalam kondisi ini adalah tidak mau menolong agama Allah dengan hartanya, dengan kedudukannya, dengan jiwanya. Dia nggak pengen menolong agama Allah, nggak peduli. Selama di situ nggak ada kepentingannya, masa bodoh. Tapi kalau ada kepentingannya, baru dia deketin kaum muslimin. Ya, dia deketin kaum muslimin. Tapi pendorongnya bukan karena ingin membela agama Allah. Bukan, tapi karena apa? Karena ada kepentingan dunia yang ingin diraihnya. Nah, siapa yang pendorongnya seperti itu, maka dia masuk kategori orang-orang demikian. Nah, sedangkan nifak amali ini ada sekurang-kurangnya ada 5. Apabila dia berbicara dusta, apabila dia berbicara dusta, makanya Nabi berlindung dalam sholatnya jangan sampai punya utang. Kenapa? Kalau orang punya utang itu, jika berbicara dusta, jika berjanji, dia menyelisihi. Ntar besok ada marahan dia gitu ya. Waktu ngutang, masya Allah, ya, luar biasa memelasnya. Tapi ketika sudah giliran waktunya bayar, la kalam wala salam. Ya, waktu mau ngutang, pokoknya beraneka ragam akting dilakukan agar bisa mendapatkan utang itu. Bahkan saking begitu gembiranya dengan hutang, kadang-kadang misalnya dia pengen ngutang 500.000. Pak, saya nggak punya uang 500.000. Ini ada uang 250 buat bapak, bukan utang, milih ngutang dia. Nggak, saya mau ngutang aja. Dikasih 250.000, nggak mau, maunya ngutang 500. Karena sudah pengen ngutang begitu, padahal dalam utang itu bahaya kalau niatnya nggak pengen bayar, kalau niatnya memang nggak pengen melunasi, dia meninggal dalam kondisi sebagai pencuri nantinya. Dan orang yang berutang biasanya gitu, jika berbicara ia berdusta. Makanya nifak amali itu satu, apabila berbicara ia dusta. Yang kedua, apabila ia berjanji ia tidak menepati. Pak, ntar malam ada kajian, insya Allah antaranya datang, padahal hatinya nggak pengen datang. Ada nggak yang gitu, Pak? Banyak. Mendingan bilang nggak datang, udah aman. Pak, ntar malam ada kajian, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mudahkan kajian, tapi saya nggak bisa datang, ada urusan. Selesai. Ketimbang insya Allah datang, aneh duluan dah, datang dah, tapi dalam hati berbeda. Nah, ini yang namanya munafik begitu, dan ini lebih berbahaya. Menampilkan sepertinya semangat untuk berbuat baik dan beragama dengan benar, namun di hatinya mengingkari, ya sembunyikan apa yang ada di hatinya kepada Allah, kepada manusia, tapi dia lupa Allah melihatnya, Allah mendengarnya. Yang ketiga, apabila diberikan amanah dia berkhianat. Dikasih amanah nih, ya kamu tugasnya ini mengayomi masyarakat misalnya, kan amanah itu. Lalu dia lakukan bukan mengayomi masyarakat, morotin masyarakat misalnya. Semua kegiatan masyarakat ada harganya, diduitin sana, duitin sini, pokoknya yang penting mengayomi istilahnya. Nah, orang ini berkhianat. Makanya kalau orang yang takut kepada Allah, dia sudah punya gaji, punya tunjangan, nggak berani ngambil sepeser pun, meskipun istilahnya namanya hadiah lah atau apa, nggak. Kalau Anda mau ngasih hadiah, tuh kaum muslimin yang sedang dalam kondisi susah banyak di luar sana. Kemudian yang keempat, apabila mengadakan perjanjian dia membatalkannya atau menyelisihinya. Makanya ingat, kita kaum muslimin ini al muslimun ala syurutihim,
Kaum muslimin ini bergantung syarat yang mereka buat. Kalau kita ngantor perjanjiannya masuk jam 8, pulang jam setengah 5, maka jangan sampai datang terlambat. Atau di waktu jam kantor itu kita malah ngerjakan yang bukan tugas kita. Meskipun sholat duha. Wajiban mana Pak? Memenuhi perjanjian atau sholat duha? Nah ini kita kadang enggak, wah sholat aja dilarang. Loh itu kan, itu sunnah. Sementara memenuhi perjanjian wajib. Makanya sebelum masuk kantor kita bisa sholat duha dulu. Bisa sholat duha di awal waktu. Jangan sampai kita cari yang utama malah melanggar perjanjian. Kecuali kita bilang sama atasan kita, Pak saya pengen sholat duha tapi pengen waktu yang utama, minta izin dong gitu. Jam berapa? Paling jam 10 dah sampai jam 10:30 boleh ya, bosnya ngasih ya udah alhamdulillah, tapi kalau enggak jangan kita kerjakan sebelum masuk kantor. Nah kemudian yang kelima termasuk nifak amal itu adalah apabila berselisih dia berbuat zalim. Seorang mukmin itu kalau berselisih ingin cari penyelesaian, semuanya apa, win-win solution, sama apa, sama dapat kebaikan dua-duanya. Tapi kalau orang munafik enggak, dia pengen cari menang kalah ya. Makanya nifak amal itu begitu, ketika dia berselisih orang yang menjadi rivalnya itu pengen dibikin celaka ya. Misalnya nih, sekarang kan gampang Pak, misalnya ada orang nih buang sampah sembarangan. Mungkin karena situasi dan kondisi kita lagi bagaimana sehingga kalimat kita ngingetinnya nggak pas. Buang sampah sembarangan lo, kayak nggak punya sekolahan lo. Nah orang ini nggak terima, dia lapor tindakan tidak menyenangkan. Urusan nggak kita? Misalnya, Pak saya nggak terima, saya dibilang nggak punya sekolahan misalnya, itu nggak makan bangku sekolah misalnya. Udah tuh urusan tuh, minimal kita wajib lapor itu. Sekarang tuh. Nah orang-orang muslim nggak begitu. Muslim ini berselisih dengan saudaranya, dia pengen dua-duanya sama-sama mendapatkan solusi, selamat dua-duanya. Itu orang muslim, tidak memberikan bahaya, tidak nularin bahaya. Yang ada tuh selalu ingin memberikan apa? Faidah ya. Kalau ada perselisihan, oh kalau saya minta hak saya malah banyak madaratnya, dia ngalah, dia maafkan saudaranya. Kalau orang munafik enggak, dia cari bagaimana nih orang yang menjadi rivalnya, menjadi orang yang berselisih dengannya tuh bisa sengsara ya. Akhirnya mereka apa, kadang-kadang apa, nggak bisa cara kasar, cara halus dah. Akhirnya apa, udah dari nifak amali jadi apa, perbuatan syirik, bersekongkol dengan para dukun. Nah maka rahmatullah, kita bebaskan nih sebelum kita menghadapi bulan Ramadan, jangan sampai apa, puasa kita, sholat kita, sedekah kita nggak diterima karena ada kemunafikan di situ atau ada kesyirikan di situ. Karena apa? Masya Allah, bulan Ramadan ini ya, di antara doa yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam ini diaminkan oleh Nabi kita. Man adraka Ramadan walam yukfar lahu, siapa yang mendapati bulan Ramadan ia tidak diampuni, tidak mendapatkan ampunan di bulan itu, fa'abadahullah, maka semoga Allah menjauhkan orang itu dari rahmatnya. Nabi mengatakan amin. Nah kita pengen misalnya kita dapat bulan Ramadan ini, kita bisa mengerjakan amal soleh yang dicintai dan diridhoinya, dimudahkan, diterima, diampuni. Dan subhanallah para ulama berusaha mencari sebab-sebab atau tanda-tanda seorang itu termasuk orang yang mendapatkan ampunan Allah, meskipun ini adalah termasuk urusan Allah ya, rahasia Allah semua, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Cuman para ulama memperkirakan biasanya kalau orang yang mendapatkan ampunan Allah, dia lebih mudah mengerjakan ketaatan-ketaatan selanjutnya. Sehingga sebagian mengatakan habis puasa dia langsung puasa Syawal. Nah mudah-mudahan itu pertanda orang tersebut diterima amalannya. Tapi sekali lagi niatnya memang lillah. Kan ada orang apa, mengerjakan puasa terus langsung Syawal, bukan lillah, tapi untuk yang lain. Misalnya apa, pajang status lagi Syawalan nih,
Ya. Hati-hati kita jangan sampai seperti itu ya Pak ya. Pokoknya kalau kita ingat, sekecil apapun amalan kita, sederhana amalan kita, selama itu ikhlas dan sesuai sunnah, itu amal soleh yang bermanfaat. Meski banyak amalan kita lakukan, tapi terselip ketidakikhlasan atau hal-hal yang menyelisih Nabi kita, maka amalan itu menjadi amalan salah, bukan amalan soleh lagi. Nah, di dalam bulan yang penuh berkah ini, yang pertama amalan unggulannya tentu ya, jangan memulai puasa ini kecuali dengan apa? Dengan ketetapan yang pasti. Oh, ini kayaknya udah puasa besok nih, udah puasa sekarang dulu nih. Ikhtiyat, hati-hati, ini nggak dibolehkan. Makanya disinilah para ulama menyimpulkan, suatu dikatakan sebagai awal Ramadan itu dua. Pertama menggenapkan bulan Sya'ban. Yang kedua apa? Ru'yatul hilal. Nah, dua ini diwujudkan dengan keputusan dari pemerintah muslim setempat. Jadi seharusnya seorang muslim tidaklah memulai puasanya, memulai hari berpuasanya dan mengakhiri puasanya kecuali berdasarkan apa? Ru'yatul hilal atau ketetapan 1 Ramadan yang ditetapkan oleh penguasa muslim di mana ia tinggal. Ya, yang kedua, jangan sia-siakan untuk apa? Sholat tarawih qiyamul Ramadan dengan berjamaah. Kenapa? Siapa yang mendapati sholat berjamaah bersama imamnya sampai selesai, maka ia sholat semalam suntuk pahalanya. Nah, mengenai rakaatnya, nah di sini ulama berselisih. Kesimpulannya Ibnu Taimiyah mengatakan siapa yang beranggapan sholat tarawih qiyamul Ramadan tidak boleh kurang dan tidak tidak boleh lebih dari 11 rakaat, sungguh orang itu telah keliru. Bapak Ummul Mukminin itu menjelaskan kebiasaan Nabi tidak melebihi dari 11. Ya, sedangkan Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwasanya sholatul lail masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Kalau kamu khawatir waktu subuh masuk, witirlah 1 rakaat. Ini menunjukkan tidak ada batasan. Artinya ketika kita udah sholat tarawih berjamaah bersama imam di masjid atau mushola, pas kita bangun malam, kita mau sholat lagi, tafadhol, silakan. Yang penting jangan witir lagi. La witrani fi lailah, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Makanya jangan sampai gini, nanti saya witirnya belakangan. Jangan, selesaikan bersama imam. Nanti ketika di rumah mau sholat lagi, tapi nggak usah pakai witir lagi. Kalau kita misalnya udah 8 rakaat nih, ntar saya mau sambung lagi di rumah lah, witirnya sendirian, dapat nggak pahala sholat semalam suntuk? Ya, kita mendapat berapa rakaat didapat nih, seduk kuatnya dia. Nah, tapi kalau bersama imam, maka dihitung sholat semalam suntuk. Ya, nih, jadi dari pendapat-pendapat ulama ini yang saya pilih, sekurang-kurangnya qiyamul Ramadan itu 2 rakaat yang genap ya. Tapi kalau misalnya ngambil witir hanya 1 rakaat. Sebanyak-banyaknya ya semampunya. Tapi kalau sholat bersama imam, ini keutamaannya adalah dia sholat semalam suntuk. Adapun kalau sampai mengatakan siapa yang sholatnya lebih dari 11, maka dia ya dolal, sesat, penghuni neraka, naudzubillah. Ini saya belum pernah nemuin tuh ahli ilmu yang menyampaikan demikian. Jadi kemudian yang berikutnya, jangan lupa untuk berniat puasa ya di waktu malam atau sekurang-kurangnya sebelum waktu subuh ya. Boleh nggak kita niatnya sebulan penuh langsung? Nah, ini terjadi khilaf para ulama. Tapi kalau hukum asalnya niatnya setiap malam. Nah, niat ini adalah maksudnya menyengaja ya, menanamkan di hati ini, memantapkan, mengumpulkan tekad di hati untuk melakukan ibadah puasa. Adapun ucapan-ucapan yang dibuat-buat oleh kaum muslimin dengan misalnya kalimat nawaitu shauma ghadin, ya, saya niat puasa besok, maka lafaz ini tidak kita temukan dalam hadis-hadis yang sahih. Artinya kalau kembali kepada niat itu sendiri adalah menyengaja ya, di hati itu ada kesengajaan untuk melakukan perbuatan amalan yang dia lakukan ya. Kemudian ketika sahur, jangan lupa, jangan hanya fokus kepada makanan di depan mata kita.
Bagaimana menghabiskan makanan sahur? Manfaatkan selain bersahur yang kita niatkan untuk menguatkan, mencari barokah, menguatkan puasa kita. Jangan lupa di waktu sahur itu adalah waktu yang mustajab untuk minta ampun kepada Allah. Nah, kita kadang-kadang suka lalai itu, Pak. Asik habisin makanan, ngopi sampai lupa tuh mohon ampun. Padahal apa? Termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa, ya intinya salah satunya berdoa di waktu sahur, memohon ampunan di waktu sahur. Ya minimal kita minta ya waktu sahur. Kemudian sholat 5 waktu usahakan bagi laki-laki khususnya dengan berjamaah dan dari wudunya dari rumah. Kenapa kalau berwudu dari rumah? Riwayat Abu Daud itu menyebutkan maka dia mendapatkan pahala haji. Pahala haji. Apalagi sekarang ini kan untuk haji agak susah ya Pak ya. Haji ngantri dengan syarat yang macam-macam. Nah sekarang kita wudu dari rumah, lalu kita sholat fardu di masjid atau di mana berjamaah. Nah mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan kebaikan tersebut. Adzan dulu ya. Adzan dulu ya. Baik kita adzan isya dulu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Di antara amal soleh yang tentunya dijaga di dalam khususnya di bulan Ramadan adalah banyak bersedekah. Bersedekah terutama rajin-rajinlah dalam memberi makan orang yang berbuka. Kita punya air 3 botol misalnya. Kalau 2 kita berikan, maka itu akan menjadi tambahan amal soleh kita, sehingga puasa kita pun memiliki nilai lebih. Kita mendapatkan pahala dari puasa yang kita lakukan sesuai dengan kadar takwa kita, kadar ikhlas dan sesuai sunnah kita. Kemudian ditambah dengan apa? Pahala dalam kondisi memberikan makanan orang berbuka, di mana siapa yang memberikan makanan untuk orang berbuka, dia mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahalanya orang yang berpuasa tersebut. Walaupun hanya segelas air misalnya untuk berbuka, itu jangan disepelekan. Kadang sebagian kita malah sering beli makanan untuk berbuka di rumah berlebihan. Akhirnya sampai selesai tarawih nggak kemakan. Tersahur juga udah nggak sanggup. Akhirnya jadi sesuatu yang malah membuat kita nanti bermasalah saat bertemu dengan Allah. Seandainya kita sedekahkan, maka itu menjadi satu kebaikan yang menambah pundi-pundi pahala kita. Kemudian yang berikutnya adalah memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Diusahakan kalau bisa selama Ramadan itu bisa khatam Al-Quran. Kalau bisa. Kalau hitungan kasarnya ya 1 hari 1 juz, insya Allah 30 hari khatam Al-Quran. Ya, diusahakan, kita targetkan itu, usahakan gitu ya. Misalnya sehari 1 juz, misalnya juz pertama Al-Fatihah ditambah 141 ayat Al-Baqarah, berarti ada 148. Nah kalau kita bagi misalnya 5 kali bacanya, habis subuh, habis zuhur atau habis asar, ya, kemudian habis maghrib sambil nunggu isya, kemudian habis taraweh, maka kurang lebih sekali duduk itu kita baca 30 ayat. Lebih baik kita bacanya mungkin sedikit tapi rutin, ketimbang kita pokoknya sekali duduk 1 juz, ternyata pas habis baca 1 juz besoknya libur 3 hari. Ya terus terang diantara kita pada waktu hari-hari awal 10 hari pertama itu sekali duduk bisa dapat 2-3 juz baca ya. Apalagi kalau target apa? Pokoknya 20 hari pertama khatam Al-Quran supaya 10 hari terakhir bisa apa? Itikaf misalnya. Sehingga lebih banyak lagi baca Qurannya nanti pada 10 hari terakhir. Nah kalau kita tidak jadwalkan, rencanakan dan disiplinkan pelaksanaan jadwal tersebut, percaya dah nggak khatam-khatam. Akhirnya setiap tahun mulanya dari Al-Baqarah nggak tamat, balik lagi itu lagi. Nah disinilah kadang-kadang orang supaya semangat bikin apa? Tadarusan. Tadarusannya modelnya apa?
Misalnya 1 juz bagi-bagi, kalau 10 orang satu, kamu ayat 1 sampai 5, ini 6 sampai segini, terus gitu. Nah itu belum bisa khatam nantinya. Karena yang namanya tadarus itu sebenarnya yang paling efektif gurunya mengajarkan bacaannya, kemudian orang itu mengikuti bacaannya. Atau setiap orang itu ya membaca dengan bacaan yang dia sampai di situ. Misalnya dia baca 1 sampai 10. Nah, besoknya dia 11 sampai di hadapan guru. Nah, baru itu namanya tadarus. Karena Nabi bertadarus di hadapan Jibril seperti itu. Ya, dicek bacaannya oleh malaikat Jibril alaihissalam. Nah, makanya jangan sampai kalau bisa Al-Qur'an ini ya disamakan sebagaimana hari-harinya, atau terbalik, waktu hari-hari biasa Quran getol dibaca, waktu Ramadan banyak liburnya. Nah ini jangan sampai seperti itu. Karena apa? Seharusnya bulan Ramadan kita meningkat kualitas dan kuantitas ibadah kita. Kemudian termasuk perkara yang harus kita jaga juga di dalam bulan Ramadan adalah meninggalkan perkara yang sia-sia. Ya, perkara sia-sia ngobrol ya, daripada kita ini sambil nunggu nunggu maghrib kita main game gitu ya. Nah ini termasuk perkara yang akan merusak nilai puasa. Makanya jangan sampai kita sia-siakan waktu kita, perbanyak misalnya tasbih ya. Contoh misalnya kita biasakan lagi duduk misalnya atau lagi sedang beraktivitas, ada waktu-waktu yang kita bisa konsentrasi sambil berzikir, ucapkan subhanallahil azimi wa bihamdi, misalnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah ini kalimat-kalimat ini ketika kita ucapkan maka ditanamkan sebuah pohon korma di surga. Masya Allah ya. Siapa yang mengucapkan misalnya subhanallahil azimi wa bihamdi, siapa yang mengucapkan kalimat subhanallahil azimi wa bihamdi, maka akan ditanamkan untuknya sebuah pohon korma di surga. Masya Allah. Pohon korma di surga ya tentu tidak sama dengan yang ada di sini. Namanya sama, tapi kualitasnya tentu berbeda. Kalau pohon korma di sini ya mungkin manis-manis sih ya begitulah. Tapi kalau pohon surga, kurma di surga, Masya Allah, ya nggak bisa disamain dengan pohon korma yang ada di sini. Kemudian hadirin rahimakumullah, termasuk perkara yang harus kita jaga pula adalah jangan sampai lupa ya, kalau memang harta kita sudah wajib zakat, segera dikeluarkan. Jangan ditunda-tunda. Kewajiban harta zakat kalau kita memang masuk bayarnya di bulan Ramadan, segera dibayarkan. Nah, bayar zakat ini bisa 2 cara. Bisa dititipkan misalnya ke panitia atau ke lembaga zakat, atau dia bisa langsung. Karena di masa Umar dulu ada orang yang ingin bayar zakat, disampaikan, ya Umar ya, ini adalah harta zakatku. Maka kata Umar, hitunglah lalu engkau bagikan sendiri. Artinya si muzaki ini boleh membagi zakat itu sendiri. Misalnya dilihat warganya, lingkungannya, ada orang yang masuk kategori orang mendapatkan harta zakat. Oh, dia seorang yang terlibat hutang misalnya. Karena apa? Bukan memenuhi gaya hidup, bukan. Kalau orang yang memenuhi gaya hidup nggak masuk gorimin. Tapi yang maksudnya gorimin ini adalah mereka yang berhutang karena kebutuhan hidup, bukan gaya hidup. Kalau gaya hidup suruh jual harta-hartanya. Sementara masa hartanya nggak mau dijual, dia malah minta ke lembaga zakat. Pak, saya banyak hutang Pak, kan saya termasuk gorimin Pak. Di rumahnya mobil Ferrari misalnya ya. Nah, jadi yang maksud gorimin itu mereka berhutang karena kebutuhan hidup atau karena ada suatu perkara yang dia harus berhutang, tapi bukan untuk gaya hidup. Ini kan miris sekali ya, sebagian lembaga zakat ketika membagi zakat itu yang ngantri mustahik, motornya bagusan dia sama panitianya. Mungkin boleh minjem sama tetangganya kali ya. Ya, HP-nya apa? Jadulan panitianya. Sementara HP-nya mustahik udah kelasnya udah luar biasa. Nah, ini kadang-kadang perlu verifikasi panitia misalnya di sini yang biasa menerima dan menyalurkan zakat. Kalau memang lokasi mustahiknya ada sekitar sini, tidak ada salahnya diverifikasi.
Apakah memang dia sebagai fuqara wal masakin? Apakah dia termasuk orang yang ya mu'alaf? Apakah dia termasuk orang yang sabilillah? Apakah dia termasuk orang yang penting sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60. Nah, kemudian jangan lupakan juga untuk menunaikan zakatul fitri. Nah, zakatul fitri ini adalah dibayarkan dalam bentuk bahan makanan yang biasa kita makan, yang biasa ada di negeri kita. Kalau kita beras ya beras, bukan makanan sehari-hari Pak. Sehari-hari kita, kalau makan sehari-hari kita mie ayam, datang ke panitia nih zakat saya ya 3 mangkok setengah, enggak. Tapi makanan negeri kita, makanan di mana kita berada, mayoritas kan beras ini Pak ya, beras. Nah, kita sampaikan, usahakan kalau bisa untuk membantu panitia langsung aja ya, misalnya 3 kilo atau 2,5 kilo ya. Jadi panitia tinggal bagi aja. Nah, kadang-kadang ada sebagian ya panitia agar pemerataan, ya niatnya sih pemerataan. Ada yang bayar zakat berasnya bagus dicampur sama yang beras bekutu. Nah, ini juga bilang sama yang bayar zakat, Pak, kalau bayar zakat yang terbaik Pak, jangan yang bekutu. Nah, kalau yang bekutu coba, sementara dia makan yang terbaik, yang diberikan kepada fuqara wal masakin yang bekutu. Nah, tentu ini juga termasuk hal yang tidak dibetulkan di dalam membayar zakat. Nah, oleh karena itu hadirin rahimakumullah, manfaatkan bulan Ramadan yang mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk hadir mendapatkannya dengan amal-amal soleh. Dan termasuk diantara jangan lupa perbanyak doa, karena tiap hari itu doa orang mukmin itu dikabulkan. Yang kedua, pada setiap malam itu ada orang yang dibebaskan dari api neraka. Maksud bebaskan dari api neraka adalah orang tersebut ditetapkan sebagai orang yang Allah selamatkan, entah ya tidak memasukinya sama sekali, atau seharusnya masuk kemudian mendapatkan syafaat dan seterusnya, intinya tidak masuk neraka. Nah, kita berharap jangan sampai pernah mampir. Mumpung kita masih hidup, berdoa jangan sampai kita pernah masuk neraka, apalagi jadi mantan jahanam. Karena nanti ada mantan jahanam, namanya jahanamiyun. Mereka adalah orang-orang yang lama di dalam neraka, Allah bebaskan karena rahmat Allah. Ya, nanti ada tandanya. Orang-orang ahli surga mengatakan mereka adalah jahanamiyun. Mereka adalah orang-orang mantan penghuni jahanam yang Allah bebaskan dengan rahmatnya. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ya yang diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak pernah masuk neraka, mudah-mudahan. Begitu juga dengan ayah bunda kita. Inilah saatnya mumpung kita masih hidup di dunia ini ya, kalau kita sungguh-sungguh berdoa biar dapat pekerjaan, dapat jabatan, kenapa enggak lebih bersungguh-sungguh mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita masuk surga tidak akan pernah ada kesusahan kita rasakan. Tapi kalau kita masuk neraka tidak ada pernah kesenangan walaupun sesaat. Naudzubillah. Demikian mungkin ini yang dapat disampaikan. Semoga ini menjadi bekal yang memotivasi untuk menambah bekal-bekal selanjutnya sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan bulan tersebut dan menolong kita untuk beramal soleh, sehingga kita bertambah kualitas takwanya, bertambah banyak bekalnya, sehingga kita semua termasuk orang yang ditetapkan dalam kebaikan yang bisa menghapus dosa dan kesalahan kita di masa lalu, dan kebaikan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa kubur dan siksa api neraka. Amin ya munjibas sailin. Ini yang dapat sampaikan, cukup barangkali Pak ya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kata dan sikap yang tidak berkenan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.